Baik, selamat ketemu kembali di mata kuliah kita metodologi penelitian. Ya, hari ini kita lebih lanjut mendalami ya. Setelah kita melewati fase nol dan fase satu ya fase nol kita mengklarifikasi dan memvalidasi masalah penelitian. Kemudian di fase satu kita mencoba mendalami lebih lanjut ya masalah tadi itu ya dengan melakukan tinjauan literatur ya dari literatur yang ada kita harus tahu eh, body of knowledge dan fondasi yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Tugas Anda adalah mencari mana yang belum, ya, untuk bisa ditambahkan ke building block yang ada. Nah, sekarang kita lanjut ke fase 2. Fase 2, setelah kita menderekonstruksi, menjabarkan teori, sekarang kita mau bentuk teori barunya itu seperti apa. Atau bentukan baru yang mau kita bangun itu seperti apa. Nah, ini kita masuk ke hari ini, ya. Bahan kita mengenai eh, konstruksi, ya, dan konstruksi teori, ya, dan konstruksi penelitian dengan melakukan argumen. Nah, ini kita pelajari ini sudah masuk ke fase 2 ya. Fase 2 dalam penelitian berkaitan dengan konstruksi teori dan argumen yang mendasarinya. Nah, fase 2 ini setelah kita sebelumnya gap sudah kita temukan di dalam fase nol dan fase satu. Nah, gap ini berusaha kita dalami lebih lanjut. Gap atau kesenjangan ini kenapa sebenarnya ya? Bagaimana seharusnya? Apa yang mungkin kita ekspektasikan dari kesenjangan ini? Nah, ini kita memasuki fase 2 ini. Nah, saya terangkan hari ini lebih lanjut mengenai bagaimana fase 2 ini kita dapat jalani. Pada intinya adalah setelah gap itu ditemukan, sekarang kita coba bangun argumen kausal yang kokoh. Kausal itu adalah sebab akibat. Cause, ya. Apa penyebabnya dan bagaimana konsekuensinya, ya. Jadi kita main di sini logika, ya, main logika. Benar-benar logika Anda ditantang untuk Anda mengajukan sebagai argumen. Jadi logik arsitek itu Anda sebagai arsitek, ya, secara logik membangun konstruksi yang mau Anda tambahkan di body of knowledge, ya, dalam bangunan pengetahuan yang kita sudah masuki, ya. Nah, dalam hal ini perlu dipahami bahwa teori itu bukan pajangan, ya, bukan ditempel-tempel gitu ya. Ini teori ini menurut ini, lalu ini, gitu. Tidak ada benang merahnya, ya. Saya sering mengamati seperti itu. Penelitian yang terputus-putus, ya. Bab 2 itu biasanya tidak nyambung dengan yang kemudian, ya. Ada sih ditempel, cuman tidak ada talinya, tidak ada penghubungnya yang disebut dengan argumen yang secara mengalir dari teori dan akhirnya menuju ke hipotesis. Jadi bukan pajangan, tapi adalah mesin yang menghasilkan prediksi. Ya, prediksi kita apa? Ya, prediksi tadi dijabarkan dalam bentuk hipotesis, hipotesis dugaan secara ilmiah. Ya. Nah, Anda mungkin sudah pelajari di sebelumnya ya di bab. Cuman ini saya coba masuk ke konteks Anda melakukan proposal. Ya, karena kita sudah pahami kemarin bahwa mata kuliah ini lebih pada workshop yang sudah Anda ketemu bahannya, workshop itu kita olah lebih lanjut ya. Kita olah yang sudah ada bahan yang sudah Anda temukan masalah penelitiannya, ada cari gapnya. Sekarang kita coba bangun teori dan apa hipotesis yang akan kita ajukan nantinya. Ya. Oke, perlu Anda sadari, bab 2 di dalam tesis itu ya eh, bukan sebagai clipping atau apa tempelan tadi itu, ya ditempel-tempel-tempel tapi tidak nyambung bisa jadi seperti itu. Tapi ini adalah wahana atau panggung di mana kita mengajukan argumen. Argumennya apa? Ya. Penelitian yang baik itu punya argumen, ya. Argumen yang kuat, ya. Argumen yang kuat itu seperti apa? Nah, kita coba pahami, buat comparison perbandingan antara dua ini. Saya buat perbandingan seperti ini ya, sisi kiri dan sisi kanan, ya, mengenai dua bentuk orang biasanya memperlakukan bab 2 dalam tesis, ya. Pertama itu yang merah ini, orang umumnya memperlakukan bab 2 itu sebagai clipping, tempel-tempelan tadi itu ya clipping. Tahu kan clipping dari berita digunting dan ditempel gitu ya. Cut and paste istilahnya ya. Kebanyakan isinya adalah definisi kamus. Menurut ini definisinya adalah ini, menurut ini definisinya ini ya. Saya sering ini apa? Ya mungkin karena mengikuti dari dahulu-dahulu itu. Cuman yang kalau dahulu nggak bagus jangan ditiru ya. Bikinlah cara yang seharusnya dibuat ya.
Jadi menurut teori ini ya daftar definisi ya bahkan sampai mengutip-ngutip hal yang menurut saya nggak relevan ya. Eh, Misalnya meneliti tentang UMKM. UMKM itu kalau menurut undang-undang adalah seperti ini, kelompoknya satu, dua, tiga. Ya nggak perlu lah seperti itu. Ya kita langsung masuk saja di bab 2 itu. Teorinya apa? Ya, jangan ke sana kemari nggak karuan. Ya, jadi dan teori pun diperlakukan sebagai daftar saja. Menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini. Tidak ada benang merahnya, cuma tempel-tempel saja. Ya. Kemudian hipotesis mungkin ada ya, hipotesis tapi dibangun tanpa deduksi. Deduksi itu kita menurunkan dari teori menjadi sesuatu yang bisa kita uji, ya kan? Itu tidak ada, tiba-tiba aja mencolok gitu. Bleng, muncul hipotesis ini, ya kan? Atau dia sekedar mengikuti peneliti A menemukan ini positif, maka penelitian ini juga seperti itu, ya. Ya itu cuma ngekor aja, jadi bukan meneliti, cuma ngekor gitu. Jadi kurang tepat juga karena tidak ada deduksi yang mengalir dari situ. Tidak ada pemikiran orisinil dari Anda sekalian, ya. Untuk tingkat S1 kadang-kadang saya tidak terlalu berkeras juga. Mereka masih newbie istilahnya ya, baru ya. Ya saya tolerir saja masih kurang sana. Cuman kalau Anda di tingkat S2 masih seperti itu juga ya nggak boleh ya, nggak bisa ditoleransi karena sudah beda kasusnya ya. Kemudian eh, kekeliruan yang ada adalah variabel tanpa ada mekanisme, tidak ada mekanisme kenapa ini seperti itu, kenapa X jadi Y ya. Kotak atau panah tanpa bisa dijelaskan mengapa ada panah, panah jadi kenapa ya. Yang fatal begitu di ujian ditanyakan, coba saya mau tahu kenapa Anda mengajukan X menjadi Y, itu sulit sekali menjelaskannya ya. Berarti kan yang bersangkutan nggak paham sebenarnya. Jadi orang melakukan penelitian tapi tidak paham, seperti apa? Seperti orang naik angkutan nggak tahu tujuannya kemana. Akhirnya apa? Tersesat ya, ya, ya seperti itulah maksudnya ya. Kita harus tahu dulu mau kemana, untuk apa, dan tujuan apa. Nanti tiba-tiba masuk saja ikut jalan ke sana ya itu akibatnya kita nggak tahu lari kemana. Yang lebih fatal lagi, Anda tidak tahu apa yang Anda kerjakan. Nah, itu repot. Ya. Kemudian terakhir itu grand theory, itu salah pilih. Bisa terjadi ya. Karena tadi tempel-tempel saja mungkin tidak klop dengan yang teliti. Ya. Banyak di ujian saya juga menemukan hal-hal lucu ya. Kenapa kamu ini meneliti tentang apa? Saya tanya. Oh, tentang ini. Kenapa di depan kamu taruh agensi teori? Cocok nggak penelitian kamu ini dengan agensi teori misalnya? Dia misalnya penelitiannya tentang apa? eh, Pengukuran kinerja misalnya, pengukuran kinerja eh, atau eh, apa pengaruh harga saham terhadap kinerja perusahaan dari sisi investor ya. Terus dipasang agensi teori. Nggak relevan. Kenapa nggak relevan? Kamu tahu tidak relevan. Nggak bisa jawab juga ya karena tadi main tempel-tempel tidak dipikir dulu ya. Kalau konteks investasi di pasar modal ya kan itu relatif agensi teori tidak relevan ya. Hal-hal lain misalnya signaling teori itu lebih relevan. Stakeholder juga ada sedikit ya kan. Tapi pada intinya adalah investor apa murni berdasarkan apa prospek bisnis. Ya kan? Agensi teori itu terjadi kalau ada dua pihak, ya, prinsipal dan agen. Kalau dua pihaknya ini tidak bersinggungan langsung, tidak relevan. Ya. Tapi konteks penelitian yang lain di investasi juga, tapi berhubungan dengan manajemen, itu pasti menggunakan agensi teori, ya kan? Ya tadi harus ada dua pihak, berarti dia nggak paham bahwa agensi teori menuntut ada prinsipal dan agen. Ya, kalau tidak diteliti mengenai prinsipalnya di situ, tidak perlu. Ya, misalnya di variabelnya itu tidak ada berkaitan dengan corporate governance, ya nggak sama sekali nggak perlu agensi teori di situ. Ya itu. Jadi dia tidak paham sama sekali, mungkin hanya menempel karena itu banyak dipakai atau populer, ya bukan karena itu relevan apa tidak. Nah itu. Nah akibatnya apa? Akibatnya ya teori tinggi tapi argumen kosong dan hipotesis itu tidak ada dasarnya, tidak terdeduksi. Itu banyak kesalahan di banyak penelitian yang Anda juga jangan sampai ditiru. Ya harus ada kuat jalinan antara teori dan masalah yang teliti dan hipotesis yang diajukan. Ya, cobalah Anda coba perbaiki ya. Nah, yang baiknya seperti apa nih sisi sebelah kanan ini yang apa yang warna hijau ini yang memperlakukan bab 2 sebagai panggung argumen. Wahana kita melakukan argumentasi secara ilmiah ya. Ingat bahwa kalau Anda menulis karya ilmiah itu seperti orang dialog ya, tidak monolog ya.
Kalau orang dialog kan biasanya ada pertukaran ya. Ini kenapa jawab, ada tanya, ada jawab, ada tanya, ada jawab. Jadi dalam paper itu atau dalam tesis itu biasanya ada proses seperti itu yang mengalir ya. Kenapa ini seperti itu? Kenapa ini seperti ini? Kenapa ini? Jadi ada dialog di situ, tidak mengalir pop, 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 plung, masuk jurang. Ya. Jangan seperti itu ya kan. Ada proses yang mengalir di situ ya. Jadi Papua itu adalah wahana di mana penulis itu menyampaikan gagasan dia apa ya. Jadi panggung argumen. Nah, argumen kausal itu diajukan di sini. Jadi mereka paham betul tentang teorinya itu implikasinya apa, itu diajukan dalam konteks ini seperti apa ya. Misalnya agen teori memprediksi bahwa ketika pemilikan terpisah, manajer bertransformasi memberikan kinerja buruk. Dengan demikian, seterusnya dalam konteks dia seperti apa. Misalnya kenapa kita meneliti apa kepemilikan institusional, misalnya dalam tata kelola atau corporate governance ya. Karena anggapannya pemilik yang institusional itu lebih sophisticated, ya, maksudnya lebih canggih. Memang dia punya kemampuan umumnya ya, dan punya keahlian sebagai investor. Dan diharapkan dia bisa berperan lebih banyak sebagai investor atau pemegang saham dalam perusahaan. Harusnya mereka itu punya peran yang baik dalam rangka mengawasi perusahaan. Ya. Nah itu makanya biasanya dipakai konteksnya dalam konteks misalnya pajak, agresivitas pajak, atau aspek lain misalnya berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa eh, terjaga dengan baik kinerjanya ya atau tidak melakukan hal-hal yang melanggar termasuk juga fraud ya fraud itu ada hubungannya ke situ ya apakah mereka berperan betul di situ ya atau misalnya mengarah ke manajemen laba dan sebagainya bisa terjadi ya nah sekarang kita coba tes itu apakah itu berperan apa tidak nah, berarti kan dia berdasarkan pada teori yang tepat di situ ya kemudian teori dipilih karena ada masalah ya teori yang bisa menjelaskan mekanisme kenapa kesenjangan masalah itu terjadi ya. Kenapa perannya tidak optimal? Sebabnya adalah ini. Jadi dia punya apa? Landasan yang mengajukan argumen adalah seperti itu. Jadi ada dulu teori yang mengatakan seperti ini. Nah, berdasarkan teori ini maka akan seperti ini. Dalam konteks ini, teori ini bisa dipakai sehingga bisa menjelaskan ini harusnya seperti ini. Seperti itu, ya. Dan itu diajukan sebagai argumen menjadi hipotesis sebagai deduksi dari pemikiran dia. Dari argumen di atas, maka secara logis seharusnya X berpengaruh negatif terhadap ini. Ya, karena, nah itu, ada argumentasinya di situ. Ya. Sering saya kalau memang saya S1 juga sering seperti itu. Coba argumennya apa? Coba taruh di sini. Argumennya apa sehingga kamu sampai pada ini. Kebanyakan tidak ada argumennya karena menurut A ini positif, menurut B ini negatif, maka ini adalah positif. Lah kenapa dia memilih negatif, positif bukan negatif? Kenapa? Itu juga harus dijelaskan. Ya. Bolak-balik itu menanyakannya di ujian. Seharusnya itu tidak boleh ditanya ujian. Anda sudah menjawab dengan sendirinya di dalam tesis itu. Ya. Penguji tidak perlu mempertanyakan lagi karena sudah ditulis. Penguji tinggal mengkonfirmasi saja. Benarkah yang Anda posisikan seperti itu? Ya. Jadi tesis yang baik pada saat ujian itu tidak lagi bab 2 ini dipertanyakan. Ya. Atau begitu ditanyakan Anda bisa mengkonfirmasinya karena sudah ditulis dengan baik. Nah, biasanya penguji yang sudah membaca itu bab 2-nya sudah bagus, mereka tidak akan lari ke situ, ya kan? Lebih ke metodenya, ke bab 3-nya, lebih ke hasilnya, sudah sesuai dengan hasilnya. Jadi ini sudah terlewat karena mereka menganggap Anda sudah menguasainya dengan baik, ya. Kemudian ini juga apa mekanisme yang tadi di sebelumnya itu tidak dibuat, ini dibuat dengan baik. Mekanisme kenapa ya? Kenapa ada tanda panah misalnya dalam X menjadi Y itu? Ya, ada kerangka naratif yang terjadi di situ ya. Penjelasannya secara naratif argumen Anda buat ya. Kemudian juga bisa menjadi wahana untuk uji konsistensi teori. Nah, menurut teori seperti ini apakah ini tepat dalam kondisi ini? Kebanyakan di Indonesia ya kan, teori dari barat tuh tidak 100% bisa diaplikasikan. Nah, ini sering terjadi. Penelitian saya beberapa kali menemukan bahwa di Indonesia itu perlu modifikasi karena konteksnya sedikit berbeda. Konteks eh, sosial, lingkungan, ekonomi, budaya, dan sebagainya berbeda. Mungkin apa yang semula itu bisa eh, terbukti di dalam konteks yang lain bisa berbeda di sini. Nah, itu harus benar-benar dipahami betul ya. Jadi teori itu mungkin ada kelemahan ya.
Misalnya teori agensi mungkin menerangkan sebagian, tapi di Indonesia penerapannya perlu dimodifikasi karena kondisi di sini berbeda. Ya. Agensi teori misalnya itu kebanyakan dibangun di Amerika dan Inggris yang punya karakteristik itu pemegang saham itu relatif merata, atau ada yang besar tapi tidak dominan. Ya. Tidak berangkat misalnya dari keluarga, ya perusahaan keluarga yang kemudian masuk ke pasar modal dalam IPO demi untuk menambah sedikit saja 10-15%, ya. Dan relatif tidak 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 menentukan, mereka hanya pemain yang yang dipakai uangnya tapi tidak dihormati gitu sebenarnya, kasarnya seperti itu ya. Dan itu berarti pemahamannya berbeda, bukan lagi antara agensi dan prinsipal, tapi sesama prinsipal sendiri itu tidak seiring kepentingannya. Nah, itu perlu ada modifikasi tersendiri, ya. Maka itu biasanya penerapan agensi teori khusus di pasar modal harus benar-benar hati-hati diterapkan di sini. Ya. Nah, itu karena Anda harus benar tahu konteksnya di fase nol tadi itu, makanya penerapan teori juga perlu disesuaikan. Nah, kalau kita membangun bab 2 sebagai panggung argumen, maka hasilnya adalah argumennya mengalir dan hipotesis itu valid, terdeduksi secara logis, turun. Deduksi itu maksudnya diturunkan menjadi sesuatu yang memang mengalir, ada logika di dalamnya, logis sifatnya. Ya. Baik. Nah, teori tadi harus dipakai ya dan harus relevan. Ya, tadi sudah diterangkan ya teori. Eh, Teori mana yang paling mampu menjelaskan mekanisme mengapa gap ini saya temukan di fase satu terjadi? Bukan teori mana yang paling sering orang pakai, bukan. Lihat dulu apa ini sesuai apa tidak. Ya. Ini dua, tiga, empat yang umum dipakai: agensi teori, signaling teori, stewardship teori, institutional teori, ya kan? Tentu saja penggunaan dia disesuaikan dengan konteks penelitian Anda. Ya tadi yang saya contohkan, kalau penelitiannya itu melibatkan prinsipal dan agen, kita pakai agensi teori. Kalau hanya melibatkan satu pihak saja sebagai eh, eh, berkaitan dengan informasi, pengungkapan informasi, biasanya signaling teori, ya. Yang pihak A menyampaikan informasi atau mengungkapkan sesuatu kepada pihak B itu biasanya berkaitan dengan signaling teori. Stewardship teori berkaitan dengan biasanya untuk sektor publik, organisasi non-profit, dan lain sebagainya yang tidak murni berdasarkan kepentingan ekonomi. Ya. Tapi di stewardship di dalam perusahaan swasta juga ada, ya, bahwa dia harus melayani kepentingan publik. Ya. Nah, stewardship teori berlawanan dengan agensi teori di mana eh, mereka asumsinya berbeda. Ya. Kalau agensi teori itu asumsinya self-interested, tiap orang mementingkan kepentingan dia sendiri. Kalau stewardship tidak, stewardship itu melayani, ya, dia mendahulukan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan sendiri. Nah, asumsinya jelas berbeda. Ya. Kalau digabungkan jelas tidak. Ini dua kubu yang berbeda. Ya. Nah, Anda pakai yang mana? Ya. Institutional theory itu berkaitan dengan biasanya berkaitan dengan perilaku perusahaan atau organisasi. Apakah dia mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat? Ini berangkat dari sosiologi ya umumnya ya. Eh, Biasanya berkaitan dengan apakah praktek kita di bisnis ya, praktek bisnis tertentu atau praktek usaha tertentu itu mengikuti pola di masyarakat atau tidak. Ya, itu biasanya kita pakai institutional theory ya, ilmu sosial dari situ ya. Nah, apapun teori yang dipakai itu harus kita sesuaikan. Ya. Ini teori yang dipakai di akuntansi umumnya, cuman di bidang-bidang lain di akuntansi banyak teorinya ya kan. Misalnya di auditing biasanya berkaitan dengan judgment and decision making, ya berkaitan dengan misalnya perilaku pribadi seseorang, baik investor, akuntan di perusahaan atau auditor, itu punya teori masing-masing ya kan. Yang umumnya berangkat dari teori psikologi bagaimana mengambil keputusan yang baik ya. Atau penyimpangan bias kognitif yang terjadi dalam pengambilan keputusan bisa jadi seperti itu. Ada teorinya sendiri di luar ini ya kan. Kemudian di sistem ada teori yang lain berkaitan dengan bagaimana orang mengambil keputusan mengadopsi atau menggunakan sistem atau eh, apa me- melakukan sesuatu, misalnya ketaatan pajak itu biasanya pakai teori of planned behavior, misalnya TPB, ya kan. Itu berkaitan dengan perilaku manusia. Kenapa seseorang berniat melakukan tertentu dan melakukannya, itu ada penjelasannya, ya kan. Itu yang sifatnya keperilakuan, ya. Harus disesuaikan, ya kan. Kalau misalnya kita meneliti keperilakuan tapi memakai agensi, ya agak jauh, kecuali konteksnya adalah antara dua pihak prinsipal dan agen. Ya. Cuman kalau atasan bawahan nggak pakai agensi biasanya, beda kasusnya.
Oke, eh, ini misalnya ya, ini kita apa mencoba mencontohkan membangun argumen secara logikis ya. Mengapa X seharusnya mempengaruhi Y? Nah, gunakan sebab akibat sebagai seorang awam ya. X jadi pengaruh ke Y kenapa? Nah, kita menjelaskan secara logis kenapa terjadinya. Jadi kita menceritakan prosesnya ya. Proses seperti apa ya kan harusnya ya paparan tentang argumen tadi itu ceritakan prosesnya, identifikasi mekanismenya, coba kita cari nama teorinya dan periksa asumsinya ya kan. Eh, Misalnya prosesnya adalah eh, ketika manajer tidak memiliki saham perusahaan, ya, ia tidak menanggung langsung kerugian dari keputusan buruknya. Akibatnya, ia lebih berani mengambil risiko untuk kepentingan pribadi. Ya, ini agensi teori ya. Karena dia tidak punya kepentingan, karena asumsi agensi teori adalah tiap orang itu punya kepentingan. Kalau dia tidak punya kepentingan, dia tidak ada maksud tertentu untuk ke situ ya. Tidak ada hal tertentu yang harus ditanggung dari situ. Misalnya kalau dia punya saham perusahaan di situ, kalau saham saya jelek, ya jangan. Dia berusaha sebaik mungkin mengambil risiko dan sebagainya sehingga meningkatkan nilai saham dia. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi dia berani mengambil risiko. Ya, itu kan argumennya seperti itu. Ya. Nah, coba kita lebih lanjut di nomor duanya. Kita identifikasi mekanismenya. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang bertindak? Apa insentifnya? Apa yang mencegah dan mendorong? Teruskan kronologinya secara masuk akal dari tahapan itu. Nah, ini biasanya akan mudah kalau di tahap nol Anda sudah paham konteksnya. Ya, paham konteksnya seperti apa. Makanya perlu ada wawancara kemarin, pahami betul datanya. Dari situ Anda bisa paham, bisa menjelaskan mekanisme yang terjadi seperti apa. Ya. Kemudian kita cari nama teorinya seperti apa, ya kan? Atau kita cari di literatur yang seperti apa menjelaskan ini. Kemudian kita periksa asumsinya. Apakah asumsi teori itu terpenuhi di konteks saya? Jika terpenuhi, maka teori direvisi atau diganti, ya kan? Atau perlu dimodifikasi yang seperti saya bilang tadi. Di Indonesia mungkin tidak seperti itu konteksnya. Mungkin ada modifikasi sedikit dari teori yang ada. Ya. Nah ini mengalir ya. Satu, dua, tiga, empat ini ada dalam argumen tadi itu. Ya. Dari sini diharapkan bahwa manusia tidak lagi berkata, saya pakai teori ini sebelum punya argumen. Ya. Teori mengikuti argumen, bukan sebaliknya. Ya. Argumen Anda sudah jelas, ya kan? Teori yang dicocok seperti apa? Karena nomor tiga ini bukan nomor tiganya nomor satu dulu. Ya kita lihat dulu proses seperti apa, baru kita sesuaikan teori yang sesuai untuk menjelaskan ini apa. Makanya itu tahapan nol dan satu harus benar-benar pas. Ya, karena Anda harus menemukan dulu kesenjangannya. Ya. Oke. Nah, untuk mendeduksi tadi ya dari teori argumen yang ada, kita coba bangun hipotesis. Kita membangunnya itu melalui apa yang dinamakan silogisme. Ya. Silogisme itu dalam filsafat itu adalah eh, kalau A maka akan B, ya kan ada konsekuensi di situ, yaitu silogisme namanya, ya kan. Eh, Jadi template silogisme adalah ada premis teorinya terlebih dahulu, ada kondisi spesifiknya, kita bangun coba hubungannya seperti apa, kemudian terakhir muncullah hipotesis yang bisa lahir dari proses deduksi ini. Jadi premis teori kita pahami kenapa X itu dapat berdampak pada B ya. Kondisi A mengakibatkan outcome B karena ini mekanisme ini adalah seperti ini ya. Kemudian dalam konteks penelitian kita coba bangun dalam konteks yang ini adalah seperti ini. Ya. Oleh karena itu, maka X tadi bisa meningkatkan atau menurunkan Y-nya. Nah, itu. Jadi, itu ada bangunan logika hubungan antara X independent variable dan dependent variable-nya Y-nya. Dan kita bisa sekarang formalkan hipotesisnya, variabel X berpengaruh positif atau negatif terhadap variabel Y, misalnya. Ya. Eh, Sering terjadi adalah kita sudah punya gambaran besar dari teori yang ada, ya. Eh, Kita tinggal mencocokkannya dalam konteks ini seperti apa. Ya. Eh, nah, pencocokan itu ya harus benar-benar pas ya dan sudah kita karena dua-duanya harus kita pahami teorinya harus kita pahami kemudian konteks yang kita teliti harus kita pahami baru kita klopkan nantinya. Ya. Ini contohnya ya di
Kalau kita meneliti pengaruh misalnya ESG, ya ESG Environmental, Social and Governance ya, berkaitan dengan nilai-nilai ESG, apa dampaknya terhadap nilai perusahaan? Ya, kita coba misalnya meneliti itu ya, nilai perusahaan secara keuangan ya di pasar modal. Nah, kita lihat dulu teorinya apa. Ya, kalau menurut signaling teori, perusahaan dengan prospek bagus akan mengungkapkan informasi positif untuk membedakan dirinya dari perusahaan buruk di pasar dengan asimetri informasi yang tinggi. Ya. Jadi perusahaan biasanya mau mengungkapkan ada prospek bagus, ya kan? Nah, kita bangun itu umum kan, sifatnya umum, teori umum. Kemudian dalam konteks yang kita teliti spesifiknya apa? Ya, kita turunkan lagi, ya kan di pasar modal Indonesia, ESG disclosure adalah sinyal yang kredibel tentang komitmen jangka panjang perusahaan, terutama ketika investor institusional sensitif terhadap risiko ESG. Nah, kita turunkan dalam konteks penelitian kita. Kemudian kita bangun lagi, ya, logika hubungannya. Ketika ESG disclosure meningkat, investor menginterpretasikannya sebagai sinyal risiko rendah dan prospek jangka panjang yang lebih baik. Nah, mereka akan bersedia membayar premium dengan harga yang lebih tinggi. Jadi nilai perusahaan akan naik karena si investor menganggap ini bagus dan dia mau menghargai itu dengan memberikan premium. Premium itu harga lebih dari yang ada. Ya. Nah, sehingga kita bisa bangun hipotesis ya. ESG disclosure berpengaruh positif dan nilai perusahaan pada saat publik yang diikuti oleh investor institusional di Indonesia. Nah, menarik kan? Ya, menarik karena dia sudah konkret hipotesisnya. Hipotesis yang turun dari teori dipadankan dengan kondisi spesifik yang dia teliti, ada bangunan logikanya, dan kemudian terakhir baru diajukan hipotesisnya. Enak kan membacanya juga enak ya, tidak tidak ada miss atau tidak ada hilang di situ karena benang merahnya benar-benar dijalin dari atas ke bawah. Nah, lebih lanjut lagi ya. Eh, Anda banyak kemarin dari proposal yang sudah ajukan banyak menggunakan modifikasi dari X ke Y dengan menambahkan variabel moderator dan variabel mediator. Ya. Tapi seringkali mediasi dan mediatornya tidak bisa dipertanggungjawabkan mekanismenya, ya. Bahkan ada keliru menempatkannya, ya. Jadi masuk kategori 9 yaitu decorative mechanism, ya. Di mana sophisticated tapi sebenarnya kosong karena tidak punya dasar yang kuat terhadap kenapa dia mengajukan mediasi dan moderasi itu. Nah, coba ini kita eh, dudukkan lagi masalahnya, kita uji lagi ya untuk dua variabel ini, ya. Eh, Untuk mediasi, mediasi itu kita ingat adalah variabel yang di tengah. Kan ada variabel independen, mediasi, baru variabel dependennya. Ya. Kita harus variabel mediasi kita sebut saja M, ya M ini. Kita harus ngajukan dua pertanyaan. Kenapa mediasi ini perlu? Pertama, bisakah X mempengaruhi Y tanpa melalui M ini langsung? Ya. Kalau langsung, itu berarti M ini tidak diperlukan. Ya. Ya. Jika bisa langsung, mediasi penuh tidak bisa diklaim. Apa argumen di konteks Anda jalur langsung itu lemah atau tertutup? Ya. Kenapa X tidak bisa langsung? Mesti harus M. Ya, harus jelas. Mekanismenya seperti apa? Kemudian jika tidak bisa, mediasi, mediasi itu jika tidak bisa langsung maksudnya, ya mediasi penuh bisa kita argumenkan kenapa. Itu satu ya. Kemudian kedua, ya ceritakan prosesnya kenapa harus lewat M itu secara kronologis. Ya. Ketika ESG disclosure meningkat, X ya, perusahaan berusaha menginovasi dengan secara nyata memenuhi komitmen untuk mengungkapkan eh, green innovation. Ya, and green innovation ini sebagai mediasi, ya kan? Inovasi nyata itulah yang meningkatkan efisiensi operasional perusahaan ke Y-nya. Kalau Anda tidak bisa bercerita tanpa merujuk paper, itu berarti mediatornya itu dekoratif, hanya tambah-tambahan saja, dekorasi saja, hiasan saja, ya tidak punya arti. Ya. Jadi kalau M itu tidak jelas, ya, dan Anda tidak bisa menjelaskan kenapa seperti itu, ya kan? Itu bisa debatable, ya kan? Kalau diuji benar-benar itu nggak bisa dipertahankan. Misalnya kasus M Green Innovation tadi itu, hmm, mungkin tidak sebenarnya mediasi, ya, bisa saja moderasi, ya. Karena disclosure bisa langsung dampak kok ke nilai perusahaan tanpa harus ada mediasi, ya kan? Mediasi itu, ya, kalau penelitian pasar modal tidak suka orang pakai mediasi.
Ya, kenapa? Karena mekanismenya tidak berurutan karena orang menerima informasi itu ya secara serentak atau bertahap ya. Serentak bertahap itu tidak harus apa variabel M yang terjadi ya kan? Karena menurut teori orang itu mengupdate belief ya ada informasinya one by one, informasi ada, dapat informasi baru, diupdate lagi, diupdate lagi. Jadi tidak tidak mungkin tidak sekuensial atau berurutan, tapi serentak semua terjadi begitu informasi baru muncul ya. Nah, itu mungkin lebih pada tepatnya moderasi. Saya mungkin juga tidak setuju dengan yang diajukan di sini ya kan karena tadi itu konteksnya di pasar modal umum ya investor tuh bill revision atau permission revision bertahap satu-satu seperti itu ya. Tidak ada proses mediasi harus begini dulu baru kemudian seperti ini. Enggak ya kan. Tidak ada seperti itu ya. Nah, moderasi itu banyak kalian memakai juga, itu juga harus kita coba uji. Apa yang berubah secara mekanistik ketika Y ini moderasi itu tinggi atau rendah? Memang adakah perbedaannya yang pasti di sini, ya kan? Dan itu sebaiknya ada datanya, ya, yang valid yang Anda bisa ajukan, atau argumen yang jelas kenapa perusahaan besar berbeda dengan perusahaan kecil. Misalnya ya, kalau W-nya itu adalah ukuran, ya. Kalau menurut positive accounting theory oleh Watts and Zimmerman, ya itu ada memang beda antara perusahaan besar dan kecil. Karena perusahaan besar itu mempunyai political cost yang tinggi dibanding perusahaan kecil. Ya. Maka perilaku mereka akan berbeda dengan perusahaan kecil yang tidak punya political cost yang tinggi. Ya. Itu jelas menurut teori yang memang ada perbedaan di situ. Moderasi size atau ukuran itu umumnya bisa diterima. Karena konteks di pasar modal dan di perpajakan juga ya, itu perusahaan besar dan perusahaan kecil berbeda. Ya. Bahkan dalam kinerja pun berbeda. Ya. Kemudian, hal kedua yang kita tanyakan, apa argumen berbeda untuk setiap moderator? Ya, jadi ada dua jenis moderator, ya kan? Ada bila bila kita lebih dari satu moderator atau pemoderasi, kenapa harus pakai dua? Kenapa cuma satu? Misalnya ya, misalnya penelitiannya adalah moderasinya kualitas audit atau kepemilikan manajerial, ya kan? Argumennya harus beda, jangan jadi satu, ya kan? Kenapa ini? Karena memang mekanismenya akan berbeda. Misal ukuran berbeda dengan hal lain, misalnya ya. Ukuran perusahaan berbeda misalnya dengan kepemilikan manajerial atau institusional atau mungkin kualitas audit itu beda ya kan. Misalnya di konteks perpajakan ya agresivitas pajak misalnya perusahaan besar umumnya lebih agresif dibanding perusahaan kecil karena dia punya kemampuan lebih dalam hal sumber daya ya bisa membuat tax planning dan sebagainya. Cuman kalau menurut political cost perusahaan besar itu juga takut dia melakukan sesuatu yang agresif. Nah ini ada pro dan kontranya yang mungkin akan eh, compensate ya mengkompensasi dan mungkin efeknya jadi lemah bisa jadi seperti itu ya itu harus dipikirkan betul ya apakah dua modulasi ini justru berantem nantinya ya tidak ini ya nah itu juga harus dilihat seperti apa ya akibatnya kalau dua ini sama-sama kuat efeknya tidak ada ya seri jadinya ya draw jadinya ya jadi harus dipahami betul seperti apa argumennya nah begitu Anda sudah membangun bab 2, ya, itu harus klop, harus sinkron antara bab satu yang sudah dibuat, bab 2 dan kemudian nanti bab tiganya berkaitan dengan metodologi. Eh, dalam bab satu fakta dan masalah, fenomenanya yang tidak beres apa, data lapangan yang mendukung apa, riset gap yang substantif seperti apa, riset question yang tajam seperti apa, itu harus nyambung dengan bab 2-nya, berkaitan dengan grand teori yang menjelaskan mekanisme, argumen kausal yang naratif, kemudian konseptual kerangka konseptual yang bisa diceritakan dan hipotesis diajukan ya. Harus nyambung ya ini dulunya cerita apa tiba-tiba hiposisnya begini nggak nyambung jadinya ya kemudian di bab tiganya harus sesuai begitu kita mengidentifikasi variabelnya ini nanti kita coba ukurnya seperti apa desain yang tepat seperti apa alat analisis yang tepat seperti apa uji asumsi yang tepat seperti apa nah ini harus bab satu dua tiganya ini ya. Di proposal tiga ini bangunan utamanya bab 4 sudah hasilnya Anda nanti bangunnya bab satu 2 dan 3 ini ya. Jadi yang kita coba tes adalah apakah bab satu dijawab oleh teori di bab 2. Kemudian variabel berdasarkan teori bukan hanya secara empiris. Ada bangunan tertentu yang berasal teori yang dibangun di bab 2.
Kemudian terakhir, metodologi bisa mengukur konstruk yang diargumentasikan. Ya. Bisa diukur, bisa dioperasionalkan, ya kan? Bisa dicari datanya. Ya. Kalau sesuatu tidak bisa dicari datanya, nggak bisa diteruskan juga penelitian ini, ya kan? Atau sulit mendapatkannya. Ya. Misalnya penelitian tentang transfer pricing atau hal kaitan dengan kecurangan itu kita dapat datanya dari data pasar atau dari data yang beredar. Itu mesti punya data khusus kita. Mungkin nggak bisa teruskan kalau Anda tidak punya akses data itu, ya kan? Nah, itu yang harus kita tanya juga, apakah tepat antara masalahnya dengan kadang kita harus menurunkan, ya. Kalau ternyata kita tidak mampu melakukan, kita turunkan lagi, ya. Seperti apa yang bisa diteliti. Penelitian yang baik itu bukan penelitian yang bagaimana ya. Penelitian yang baik adalah penelitian yang bisa dikerjakan. Ya. Kalau tidak bisa dikerjakan, ya buat apa, ya gitu. Bisa dikerjakan dalam artian datanya bisa kita kumpulkan. Nah, sekarang masuk ke hipotesis, ya kan? Hipotesis yang baik itu seperti apa, ya kan? Hipotesis yang baik itu harus memenuhi prinsip falsifiability, ya. Maksudnya apa? Falsifiable, ya. Falsify bisa digagalkan dalam bahasa Indonesia, bisa saja salah, ya. Falsify itu dalam bahasa Inggris adalah bisa keliru, bisa salah, ya kan. Jadi hipotesis yang baik adalah pernyataan yang bisa salah, bukan sesuatu yang pasti, tapi bisa salah. Ada argumen spesifiknya mengapa seharusnya benar, tapi jika hasilnya apapun bisa diinterpretasi sebagai konfirmasi, maka itu tidak bisa dikatakan ilmiah. Ya, namanya dugaan, kita nggak tahu ini pasti, makanya kita perlu diteliti, ya kan? Makanya pembuatan hipotesis harus bisa memenuhi falsifabilitas ini. Sesuatu yang sudah pasti itu tidak perlu diuji lagi, ya seperti yang sudah saya kemukakan, ya kan? Di salah satu kekeliruan kalau penelitian itu menguji ya sesuatu yang sudah pasti nggak perlu dilakukan sebenarnya itu keliru, ya. Nah, hipotesis bisa saja tidak bisa di apa dianggap baik karena terlalu pasti tentang itu, ya. Misalnya motivasi berpengaruh positif dari kinerja, ya iyalah, ngapain lagi teliti, ya kan? Eh, Kalau tidak terbukti, itu berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda, gitu kan, ya. Jadi tidak tidak ada yang meragukan ini. Jika signifikan itu juga tidak apa-apa, ya kan? Kalau tidak signifikan itu justru aneh, ya kan? Hasilnya selalu bisa dibenarkan, tidak ada yang bisa membuat hipotesis ini salah. Ya, gitu. Jadi bisa jadi ya, yang namanya penelitian kita kan nggak tahu pasti, ya kan. Tapi penelitian yang baik tentu saja dibangun dari argumen yang kuat, ya. Umumnya bisa terbukti kalau itu dibangun ini juga. Walaupun tidak, itu mungkin ada sesuatu yang belum kita pahami. Nah, itulah proses itu berjalan terus, ya. Kita nggak sempurna terus, ya kan. Apa yang kita duga itu terbukti. Tidak, mungkin ada yang semula seperti ini nggak kita paham. Atau variabel itu nggak kita perhitungkan semula, ternyata itu penting di dalam lapangan. Ya, bisa jadi seperti itu, ya kan? Bisa jadi salah, ya. Kemudian hipotesis itu bisa terjadi dibangun tanpa ada proses deduksi diturunkan dari teori, langsung saja dilempar begitu saja, ya kan? Tiba-tiba muncul tanpa ada jembatan yang logis, benang merah tadi itu, ya. Nah, ini pembaca tidak bisa melihat mengapa itu harus seperti itu berdasarkan argumen sebelumnya. Ya, kenapa misalnya berpengaruh positif? Kenapa misalnya leverage utang itu meningkatkan nilai perusahaan? Atau justru ada yang menganggap negatif? Ada mahasiswa saya tanya, kenapa leverage kamu hipotesiskan ini berpengaruh berhubungan negatif? Nggak bisa jawab dia, karena tidak benar-benar dipikirkan. Orang punya utang itu bisa kemungkinan positif dan negatif, tergantung dari konteksnya seperti apa, ya kan? Dalam teori manajemen keuangan atau finance, ya, berutang itu adalah cara untuk memperoleh modal, ya kan, tanpa harus memakai uang sendiri, ya kan? Ada leverage istilahnya, mengungkit, ya. Kita tanpa modal bisa menjalankan, kita utang, ya, tapi utang juga punya konsekuensi, ya, seperti apa? Dan lebih mahal dari biaya modal yang lain, ya kan? Oke, saya lanjutkan. Ya. Eh, jadi Anda coba juga uji kalimatnya itu sudah bisakah mengandung falsifikabilitas tadi itu, ya kan? Jangan terlalu pasti, ya kan? Jangan juga tidak ada dasarnya, gitu. Nah, untuk menguji fase ini, apakah Anda sudah melewati dengan betul? Biasanya saya mengecek dari checklist ini, ya, apakah sudah dilewati dengan betul, ya. Bisa menjelaskan mengapa grand theory dipilih secara relevan, bukan hanya popularitas. Bisa menjelaskan mekanismenya,
Setiap moderasi sebetulnya memiliki argumen mekanistik yang berbeda dan spesifik. Ya. Kerangka konseptual bisa dijelaskan secara naratif, setiap panah bisa diceritakan, kemudian hipotesis merupakan deduksi logis dan teori, ya. Bisa menjawab dalam kondisi apa harusnya bisa salah, ya. Bisa jadi salah juga ya. Kemudian ada sinkronisasi antara eh, masing-masing bab yang mengalir secara konsisten, ya. Jadi bab 2 bukan clipping, ya kan? Jangan menggunakan teori sembarangan dan bisa menceritakan konseptualnya, ya. Jadi kalau misalnya ada ujian bisa menjelaskan dengan mudah, ya. Nah, itu ya. Jadi ada satu, dua, tiga, empat yang Anda sudah pahami dari konteks ini. Nah, harapan saya Anda bisa membangun bab dua ini dengan baik, ya kan? Teori dibangun dengan baik, ya kan? Gapnya, kemudian Anda coba bangun argumen. Jadi ini ada proses Anda menambah kontribusinya, ya. Kenapa ini bisa memberikan kontribusi? Dulunya tanpa penelitian ini kita seperti ini. Sekarang penelitian ini saya memberi tambahan seperti ini. Nah itulah argumen yang bisa memberikan kontribusi dari dunia ilmu pengetahuan umum. Ya, demikian penjelasan saya untuk bahan ini ya. Berkaitan dengan fase 2 sebelum kita lanjut nanti ke fase 3-nya lebih lanjut ke metodologi dan mitigasinya atau merancang penelitian yang baik seperti apa. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, kita bertemu di fase berikutnya, fase 3. Ya, terima kasih.